Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua hari ini. Jadi kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kesehatan untuk melanjutkan materi kita hari ini. Topik pembahasan yang kita bahas pada hari ini adalah Yesus pemenuhan janji Allah. Sebelum kita melanjutkan materi kita, tentunya di awal kegiatan kita hari ini kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Saat ini kami ingin semakin mengenal Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah pemenuhan janji-Mu, yang sungguh manusia dan sungguh Allah bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati ajaran-ajaran-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau kami puji, ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Ada bermacam-macam alasan orang membuat janji, yakni yang pertama karena rasa cinta, yang kedua ingin membahagiakan orang lain, yang ketiga ingin mewujudkan suatu cita-cita, dan yang keempat juga karena rasa tanggung jawab. Anak-anak, janji dikenal sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk membuat suatu kesepakatan tentang suatu hal yang harus mereka sepakati bersama, dan tentunya untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama yang ingin dicapai. Tentunya dalam membuat suatu perjanjian ini ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan bagi orang yang membuat janji. Tentunya karena ada rasa cinta dan kasih di antara sama mereka, juga karena ingin membahagiakan orang lain, dan tentunya juga mewujudkan suatu cita-cita, dan juga karena rasa tanggung jawab. Contohnya, janji yang membahagiakan orang lain. Misalnya kita membuat suatu janji supaya kita bisa membantu teman yang sedang mengalami krisis ekonomi. Ya, kita bantu entah berupa uang, berupa beras, yang bisa membuat dia merasa bahagia dan merasa senang karena telah dibantu oleh orang lain, dan dia merasa bahwa dia diperhatikan oleh temannya atau sesamanya, sehingga krisis ekonominya bisa diatasi dengan baik karena dibantu oleh temannya. Selanjutnya, janji yang telah diikrarkan atau diucapkan memiliki suatu konsekuensi, yakni usaha memenuhi janji tersebut meskipun diperlukan suatu perjuangan. Artinya, ketika kita membuat suatu perjanjian dengan teman kita atau sahabat kita atau dengan orang-orang sekitar kita, janji itu harus ditepati supaya bisa menimbulkan rasa percaya dan kebahagiaan bagi orang lain. Tentunya adik-adik, janji yang terwujud akan membahagiakan diri sendiri maupun orang lain. Tetapi sebaliknya, janji yang tidak ditepati akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak menepati suatu janji yang telah disepakati, hal itu akan menimbulkan kebencian dan rasa tidak percaya bagi orang lain. Nah, anak-anak, di dalam kitab suci juga dijelaskan tentang janji Allah kepada manusia yang diwujudkan dalam diri Yesus. Nah, Allah dulu pernah berbuat janji ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan janji Allah diungkapkan kembali oleh para nabi dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 14 dengan nubuat. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan akan diberi nama Immanuel, yaitu dalam ayat 14. Dan janji Allah ini tentu kita tahu yang dijelaskan di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Keempat Injil menjelaskan tentang kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat sebagai pemenuhan janji Allah. Dia hadir untuk berkarya, memberitakan keselamatan, mengampuni orang berdosa, menyembuhkan banyak orang sakit, membela orang-orang miskin, dan juga mengajarkan tentang bagaimana kita berelasi atau membangun hubungan yang baik dengan sesama dalam kehidupan setiap hari. Tentunya Yesus yang berkarya, wafat dan bangkit demi menebus dosa-dosa kita manusia. Baik anak-anak, sesungguhnya Allah itu begitu baik kepada kita manusia. Ia menjanjikan putranya untuk keselamatan kita. Dengan kehadiran Yesus membawa keselamatan bagi kita manusia. Karena Yesus adalah pemenuhan janji Allah yang Ia tepati untuk memberikan keselamatan bagi kita manusia. Baik anak-anak, demikianlah materi singkat kita pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup.